Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Marsa Indonesia di podcast bersama Marsa. Nah, hari ini kita bakalan bahas kasus yang pernah viral di tahun 2021, yang mana tuh pernah COVID-19 tuh melanda Indonesia ya. Apa sih kasus viralnya? Nah, ada tuh salah satu selebgram yang pernah kabur dari karantina dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Siapa sih selebgramnya? Kita panggil aja ya, Rachel V-nya. Halo guys, hai. Halo Kak Rachel, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Hari itu kesibukannya apa aja sih? Aku pengen tahu. Ngurus anak, terus sering bersama teman, influencer TikTok. Begitu ya. Seru juga ya ngurus sama anak-anak ya. Seru banget dong. Nah, aku tuh pengen bahas sama teman-teman semuanya yang kasus kakak tuh pernah viral di tahun 2021, yang mana tuh kakak tuh pernah kabur karantina ya katanya ya, waktu masih COVID. Itu waktu selesai libur dari New York ya sama kakak pacar. Tanggapan kakak gimana sih tentang kasus itu yang pernah viral itu? Iya, saya tuh baru balik banget. Terus dari direkomendasiin gitu, ya aku ikutin aja ya. Ternyata gak nyangka banget nih bakal jadi viral sampai sekarang. Berarti memang kakak itu niatnya tuh direkomendasikan ya, tapi kakak tidak mengikuti rekomendasi itu. Iya, malah pulang. Jadi kakak tuh nggak nyangka tuh bakal viral gitu ya. Wah, gak nyangka banget. Nah, kakak tuh sadar nggak sih kalau apa yang kakak lakuin tuh salah gitu? Jujur ya, awalnya kepikiran ya. Kupikir aman-aman aja. Ternyata sedampaknya kayak gini banget gitu. Oh, dampaknya besar gitu ya. Jadi kakak tuh banyak dicap buruk oleh netizen gitu ya. Followers IG, TikTok, dan keluarga tentunya pasti ya. ya betul banget. Dan yang pertanyaan selanjutnya tuh, banyak nggak sih netizen yang menganggap kakak ini bukan influencer yang memberi contoh yang baik gitu sama orang-orang banyak gitu kan, apalagi kakak tuh yang nonton tuh bukan cuma kalau orang-orang dewasa tapi anak-anak juga gitu loh. Valid sih, aku ngerti mereka kecewa. Harusnya tuh aku lebih berhati-hati. Apapun yang aku lakuin itu pasti dilihat banyak orang, banyak pengikut aku ya mestinya. Apalagi kayak ini kan influencer gitu kan, yang menginfluence, mempengaruh gitu kan ya. Jadi mungkin kalau Kak Rachel, kalau Kak Rachel ini melakukan kesalahan tuh pasti dianggap benar gitu sama pengikut-pengikutnya gitu kan ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih ya, ada nggak sih hal yang kakak sesali gitu waktu melakukan hal itu? Ya pasti aku nyesel banget ya, karena udah ngecewain banyak pengikut aku gitu. Terus yang paling nyangkut di dalam hati sih paling. Aku ngerti sih, kayak nggak enak gitu ya sama follower, sama pengikut-pengikut, keluarga gitu-gitu kan ya. Tapi kalau misal nih ada kesempatan gitu, kalau kakak tuh balik ke waktu itu, apa yang bakal kakak lakuin? Aku bakal jalani protokol yang ada di karantina. Gak bakal pulang sih, kayak di sana udah menjalani karantina buat COVID biar sembuh, malah aku pulang. Sebenarnya jangan ya. Nah terus kayak harusnya tuh aku tuh nggak pakai sucuk gitu. Lebih baik itu ribet tapi daripada menyesal. Itu lebih baik memang mengikuti protokolnya ya, daripada kalau kakak langsung kabur kan pasti langsung viral terus ribet gitu loh kasusnya ya. Aku tuh jangan kabur sih sebenarnya. Tapi ya udah terjadi gimana ya. Dan ini buat pelajaran sama teman-teman juga ya, kalau misalkan ada salah satu kasus, maksudnya ada salah satu wabah gitu kan yang memang berbahaya gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah itu memberi larangan untuk kita keluar dulu atau dari liburan terus karantina itu tolong diikuti saja ya guys ya, takutnya bisa menular ke keluarga, ke teman-teman gitu ya. Nah ini buat pelajaran ke kalian dan paling ke kakak Rachel ya. Semoga tidak bisa diulangi lagi. Terima kasih untuk podcast hari ini dan berniat datang ke sini ya. Oh ya tentunya dong, buat followers aku biar buktiin bahwa aku ini menyesal melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh gitu. Nah itu guys, dicontoh juga ya, karena kan semua manusia tidak luput dari kesalahan gitu kan ya. Jadi tolong dimaafkan ya kakaknya ya. Terima kasih Kak Rachel. Ya baik, dadah guys, sampai jumpa. Nah, dari kasusnya Kak Rachel ini ada banyak yang harus kita pelajarin ya guys ya, termasuk nilai dan prinsip etika yang dilanggar sebagai influencer. Yang pertama, tanggung jawab sosial, yaitu sebagai public figure tuh harusnya Kak Rachel ini memberi contoh yang baik kepada penontonnya, kepada pengikutnya, kepada followersnya gitu, tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, itu keadilan. Jadi dia memanfaatkan statusnya dia sebagai influencer, jadi dia bisa kabur gitu kan ya. Cuman itu nggak adil. Jadi cuman orang-orang biasa aja yang harus dikarantina, tapi sedangkan seorang influencer tuh bisa bayar pakai uang buat kabur dari karantina. Terus itu tuh analisis menggunakan dua teori dalam komunikasi. Yang pertama adalah etika deontologi, yaitu kewajiban moral.
tindakan si Kak Rachel ini salah karena melanggar kewajiban moral sebagai warga negara Indonesia tentunya. Terus dalam etika deontologi ini tindakannya itu dinilai tidak niat dan kewajibannya itu dilanggar gitu ya. Bukan hasilnya tuh dia ini harusnya tuh mengikuti gitu kan ya protokol kesehatan, tapi dia malah melanggar hal tersebut, jadinya tuh tidak mengikuti moral sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua itu etika utilitarias. Apa sih ini? Aku nggak tahu. Yang kedua, ini bahasanya agak susah ya. Etika utilitarianisme. Salah, mohon maaf. Itu dilihat dari dampaknya. Tindakannya Kak Rachel ini tuh bisa membahayakan warga sekitar gitu kan ya. Karena kan dia baru selesai liburan dari New York gitu kan, takutnya membawa penyakit itu terjangkit kan, bisa membahayakan keluarganya, anak-anaknya, terus temen-temennya gitu kan ya. Nah sekarang aku bakal menjelaskan hal apa sih yang harusnya dilakukan sama Kak Rachel ini. Nah yang pertama, permintaan terbuka tentunya ya. Jadi itu Kak Rachel udah melakukannya, yaitu klarifikasi gitu ya dengan benar gitu kan, dengan para followers, keluarga, untuk inputnya di Instagram kah, Facebook kah, YouTube kah gitu kan ya. Terus yang kedua, mengikuti proses hukum tentunya, atau sanksi yang sesuai gitu kan, sesuai undang-undang, entah sanksi dari pengadilan ataupun sanksi sosial ya. Terus yang ketiga, menggunakan platform media sosial untuk mengedukasi publik soal pentingnya taat protokol. Dia kan sebagai influencer kan tentunya mempengaruhi masyarakat luas gitu kan ya. Jadi diharapkan untuk Kak Rachel untuk membuat edukasi gitu tentang COVID-19, untuk mengedukasi semua followersnya untuk menjaga protokol kesehatan di era COVID-19 itu. Terus yang keempat, pemerintah dan aparat perlu memperketat pengawasan tanpa pandang bulu. Jadi nggak mandang dia influencer kah, anak presiden kah, kalau misalkan udah protokol ya protokol gitu kan ya, harus adil. Terus yang terakhir, influencer perlu diberi pelatihan etika tentunya, komunikasi dalam publik, terutama di media krisis atau media sosial gitu kan ya. Oke, segitu aja dari aku, Marsa Herunisa. Terima kasih sudah menonton podcast aku dari podcast bersama Masal ini. Semoga mengedukasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah teman-teman.